Halo guys, selamat siang. Kembali lagi kita di 31 Garage. Ya, kali ini saya dapat requestan dari teman-teman yang komentar di video short saya untuk direviewkan salah satu motor yang kita punya, yaitu Yamaha Alfa 2 tak yang kita bikin anomali atau kita bikin mini. Gimana keseruannya dan apa saja yang dirubah, nanti kita akan bahas di video ini. Yang pertama, ini basicnya Yamaha Alpha. Tahunnya saya lupa ya. Ini yang jelas sudah double starter, berarti kemungkinan generasi-generasi tahun muda. Saya lupa banget ini. Ini dulu saya beli di harga murah banget. Ini kalau nggak salah di harga sekitaran 1 juta dengan surat komplit, dengan kondisi apa adanya, karena kita akan build ulang atau akan kita rubah seperti ini. Jadi tidak perlu banyak bahannya yang bagus-bagus, tidak perlu, karena ini nanti akan kita restorasi, akan kita modif ulang. Jadi yang jelas bahannya yang terpenting itu dari kelengkapan dokumen itu lengkap itu. Dari yang pertama, apa aja sih yang dirubah dari motor ini? Yang jelas dari fork depan ini kita potong, kita custom ulang, kita pendekkan sekitaran kurang lebih 3 cm. 3 cm. Terus setelah itu dari roda depan, dari kaki-kaki depan kita rubah jadi ring 10. Yang awalnya kan ring 17, kita kecilkan jadi ring 10 dengan eh, menggunakan pelek custom dari Vespa. Terus untuk jari-jarinya otomatis kan agak pendek. Jadi untuk jari-jarinya juga kita pendekkan, kita custom ulang. Terus dari spakbor depan karena dimensinya juga sudah berbeda, sudah pendek, akhirnya kita custom ulang. Di bagian sini kita pendekkan, terus di bagian sini juga kita bikin ulang. Yang awalnya kan agak panjang seperti ini. Segini terus akhirnya kita pendekkan seperti ini. Kita sesuaikan sama bentuk modelnya yang kecil ini. Lanjut di bagian headlamp, di bagian batok juga kita kecilkan. Di bagian setir itu kalau semisal kita pakai aslinya itu kan panjang, kita potong di bagian sini kita potong kanan kiri, kita pendekkan, tapi holder kanan kiri masih bisa digunakan. Jadi tidak merubah dari speedo depan, speedo juga kita tidak rubah, masih bawaannya dan masih fungsi semua. Lanjut di bagian sektor sini, sayap samping otomatis juga menyesuaikan dari eh, bodi yang sudah kecil ini. Jadi untuk sayap dipotong di bagian sini, potong bagian sini sampai sini juga dipotong menyesuaikan, karena rangka di bagian center bone sini juga sudah kita potong, jadi kita pendekkan sekitaran 2 cm juga, jadi dimensinya agak pendek lagi. Lanjut di bagian mesin ini masih pakai bawaannya, cuma kita refresh ulang piston, stang, terus membran-membran masih kita pertahankan aslinya, terus kita ganti ulang gitu aja. Terus pindah lagi ke bagian sebelah sini, sebelah bagian bodi sini juga otomatis menyesuaikan. Jadi di sini juga dipotong karena menyesuaikan dari bodi depan sama bodi belakang. Terus untuk bodi-bodi ini kita custom, jadi kita pendekkan. Untuk rangka ini eh, dari yang belakang ini kita potong menyesuaikan, potongannya itu menyesuaikan nanti agak lebih mengecil gitu. Terus yang jelas dari swing arm juga sudah potong ulang. Untuk pemotongannya swing arm ini sekitaran 5 cm kalau nggak salah ya. Untuk skok belakang kita masih pakai bawaannya, ukuran juga masih bawaannya.
Jadi kelihatan motor itu semok apa ya, gimana, penuh di bagian sektor-sektor ininya. Jadi nggak ada yang kepanjangan atau kurang panjang. Itu juga untuk proporsionalnya juga kurang, estetikanya juga kurang bagus. Terus dari knalpot juga kita custom, kita potong, tapi masih pakai knalpot bawaannya. Untuk ban belakang juga sama, kita menggunakan ring 10 ya, sama dari depan ring 10 dibalut dengan velg Vespa seperti itu. Ini otomatis dari rangka yang sudah kita potong, bodi yang sudah kita potong, otomatis dari jok ini juga kita custom ulang. Kita potong menyesuaikan dari panjang rangka sama panjang bodi seperti itu. Untuk kelistrikan, untuk ini semua juga eh, masih pakai bawaannya. Terus yang nggak kalah penting, dari kapasitas tangki juga kita sunat ulang, kita coak lagi, kita custom, kita kecilkan lagi menyesuaikan dari rangkanya ini tersebut. Apalagi ya, dari sektor kiri nggak ada perubahan yang terlalu masif sih, semuanya juga sudah clear. Dari fungsi-fungsi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Jadi motor ini untuk pemakaiannya juga biasa-biasa aja seperti motor pada umumnya, cuma size-nya kita kecilkan, kita custom, kita kecilkan seperti itu. Kalau pengen tahu cek soundnya, kita cek sound ya. Ini untuk sound juga masih hidup, ada bunyinya. Nah seperti ini ya, kanan kiri juga bisa. Terus ini udah kelistrikannya udah full wave, jadi eh, kayak motor-motor zaman sekarang. Jadi ketika lampu eh, kunci on dinyalakan, lampu juga otomatis ikut nyala, tapi bisa dimatikan juga. Doublenya bisa, coba ya, seperti ini. Nah seperti itu. Jadi untuk cek soundnya. Terus ada yang nanya total biayanya dan waktu pengerjaannya berapa. Jadi di sini saya jelaskan untuk total biayanya, karena ini kita masih tahap eksperimen ya. Jadi masih tahap eksperimen itu kita masih belum bisa mengkalkulasi dari total biayanya. Tapi yang jelas kurang lebihnya udah masuk di sekitaran 10 juta, termasuk termasuk dari harga motornya itu sendiri. Jadi kenapa dibilang mahal? Karena kita emang harus bolak-balik motong lah, mungkin kurang atau kelebihan atau gimana seperti itu. Terus untuk estimasi waktu yang pembangunan motor ini, karena ini motor baru kita rakit ya, kemungkinan sekitaran 6 bulan. 6 bulan ini karena apa? Tetap ada trouble errornya, tetap ada penyesuaian. Jadi untuk ukuran pastinya sih kayaknya tidak ada. Cuma itu tergantung dari selera kita masing-masing. Kalau selera saya seperti ini dengan proporsionalnya seperti ini, saya puas banget. Jadi kalau semisal ada yang nanya ngerjainnya di mana, terus berapa lama, kemungkinan kalau kita sudah punya blueprintnya seperti ini atau sudah punya contohnya seperti ini, kemungkinan bisa lebih cepat untuk pengerjaannya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di motor project motor saya yang kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.